Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nasim, NIM 2650043. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mereview materi mikrokontroler. Di sini kita membahas tentang pemrograman Arduino. Bahasa pemrograman Arduino menggunakan struktur bahasa C. Mekanisme pemrograman Arduino sama dengan mikrokontroler pada umumnya. Mulai dari membuka sketch program, mengcompile, selanjutnya proses upload pada paparan Arduino. Pengisi program dengan metode upload ialah mengisi paparan Arduino dengan program yang sudah berbentuk hex atau hasil compile dari bahasa C ke bahasa mesin. Program Arduino dapat dibagi dalam 3 bagian utama: struktur, nilai-nilai, dan fungsi, di mana struktur utamanya ekspresi bilangan dan struktur kontrolnya. Untuk struktur utamanya di sini ada setup. Fungsi setup dipanggil ketika sketsa program dimulai. Fungsi ini digunakan untuk menganalisis variabel, mode pin, penggunaan library, dan lain-lain. Fungsi setup juga hanya akan berjalan sekali setelah power Arduino dinyalakan atau saat reset papan Arduino. Di sini adalah contoh programnya. Loop. Setelah membuat fungsi setup, maka berikutnya adalah fungsi loop. Fungsi loop akan melakukan loop berturut-turut, di mana program akan dijalankan terus-menerus secara berurutan dengan loop untuk mengontrol papan Arduino. Di sini adalah contoh programnya. Komentar digunakan untuk memberikan keterangan pada program yang dibuat. Komentar tidak dieksekusi, maka komentar tidak menambahkan ukuran file hasil compile. Cara membuat komentar ialah seperti berikut, bisa dilihat pada gambar. Ekspresi bilangan. Dalam pemrograman bahasa C pada Arduino, bilangan dapat diekspresikan dalam beberapa format, yaitu biner ditulis dengan awalan huruf O, B, desimal ditulis biasanya tanpa awalan, oktal ditulis dengan awalan angka 0, heksadesimal diawali dengan OX, bisa dilihat pada gambar. Di sini juga kita memiliki struktur kontrol, di mana setiap program yang dibuat membutuhkan suatu kontrol. Tak hanya perulangan, namun suatu eksekusi dengan syarat tertentu juga diperlukan. If else. Seperti dengan if, hanya saja ada 2 pilihan pernyataan atau perintah. Jika kondisi benar, maka perintah di dalam if akan dikerjakan. Jika kondisi salah, maka pernyataan di dalam else lah yang akan dikerjakan. Bisa dilihat contoh program pada gambar. Di sini kita menggunakan if dan if else. Switch case. Di sini juga ada perulangan. Perulangan di sini kita menggunakan perulangan while, do while, for, return, continue, break, dan sintaksnya juga bisa dilihat pada gambar. Operasi aritmatika. Operasi aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Operator aritmatika mempunyai hierarki paling tinggi dibandingkan operator pembanding dan operator logika. Bisa di sini operatornya itu adalah sama dengan, tambah, kurang, kali, bagi, dan persen. Di sini adalah operator pembanding. Operator pembanding digunakan untuk membandingkan suatu data dengan data lainnya dan menghasilkan nilai logika benar atau salah. Tentu saja antara kedua data yang dibandingkan harus mempunyai tipe data yang sama. Bentuk dari operator relasional atau pembanding seperti pada tabel berikut ini. Bisa dilihat pada tabel di layar adalah operator pembanding. Di sini ada operator logika. Operator logika digunakan untuk mengekspresikan suatu atau lebih data logika yang menghasilkan data logika baru. Tabel operator logika dapat dilihat pada gambar. Di sini ada operator bitwise. Bitwise operator digunakan untuk operasi bit per bit pada nilai integer. Bisa dilihat pada tabel di gambar. Di sini juga ada operator pertambahan dan pengurangan. Variabel adalah suatu wadah untuk menyimpan atau menampung data. Namun variabel dibebaskan, namun ada peraturan tersendiri seperti tidak boleh ada spasi, maksimal 32 karakter, dan tidak boleh menggunakan istilah baku dalam bahasa C Arduino karena dapat tercari program yang error. Di sini juga ada tipe data. Tipe data yang berbeda-beda memiliki kapasitas atau penyimpanan yang berbeda-beda pula. Bisa dilihat pada gambar.
Sini ada contoh untuk penulisan program input output dan pin mode tersebut. Di sini kita membahas juga membaca data digital pada pin input. Jika sebuah pin dibuat sebagai inputan, maka kita harus menentukan active high atau active low. Jika active high, maka dibutuhkan resistor pull down. Jika memiliki active low, cukup dengan memanggil resistor internal dengan pull pada setiap pin Arduino. Menulis data analog di pin output PMW. Untuk menggunakan analog read, tidak diperlukan menggunakan pin mode. Untuk mengatur pin sebuah output, cara menggunakan sebagai berikut, bisa dilihat pada layar yang ada. Di sini juga ada time, delay, microsecond, external interruption. Ini juga menggunakan digital pin to interrupter atau pin yang menerjemahkan pin digital sebenarnya untuk jumlah interruptor tertentu. Misalnya jika Anda terhubung ke 3 pin menggunakan digital pin to interrupter sebagai parameter pertama yang attach filter, bisa dilihat pada gambar untuk sintaksnya. Di sini ada contoh parameter. Di sini ada detach filter. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.